Kiai Haji Hamid Muryadin Sarjana Ekonomi. Dengan segala hormat wa alaihi falyatafadhal mashkura. Shallu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wal mutaba'ah li nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, bil khusus sahibul bait, serta keluarga yang dirahmati Allah, juga para guru-guru kita yang hadir pada malam ini. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Semoga guru-guru kita, para asatidz yang senantiasa berjuang di jalan Allah, senantiasa memperoleh ilmu yang barokah. Amin. Terkhusus Ketua Majlis Ta'lim Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah, yang mana pada malam ini kita bisa bersama-sama silaturahim, bisa hadir berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah, yang tentunya tidak ada tujuan kecuali kita mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan daripada taufik, inayah, hidayah, barokah dari Allah. Kalau hidup kita ini ingin memperoleh rahmatnya Allah, ingin selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, maka jangan pernah sunyi tempat kita kecuali diisi dengan banyak-banyak membaca kalimatut thayyibah, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi, maka bisa dipastikan rumahnya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan, Imam Suyuti dalam satu keterangannya, kalau rumah kita sering dibacakan maulid Nabi, sering dibacakan salawat kepada Nabi, maka rumah kita akan senantiasa dipenuhi kasih sayang dari Allah. Apalagi ini berada di bulan Rabiul Awal, bulan maulid. Kalau kata ya Syekh Hashim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, di bulan Rabiul Awal, bulan maulid ini, hendaknya kalau kita punya kemampuan adakan maulid Nabi. Jangan pernah sayang kalau kita punya harta benda. Kita pengen harta kita ini berkah. Jangan sampai kita punya harta berlimpah ruah tapi ternyata ada istijrot di dalamnya, tidak membawa manfaat, maslahat, barokah buat diri kita, keluarga kita, dan orang lain.
Maka tidak ada cara, kalau kata Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, beliau sampaikan, kalau ingin keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam segala usaha, maka caranya adalah ketika masuk di bulan Rabiul Awal, adakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa diadakan secara besar-besaran, silakan tabligh akbar. Panggil penceramah kondang dari Jakarta atau mungkin dari luar Jakarta. Ya, silakan panggil mubalik yang sudah ngetop. Kalau kita punya rezeki, ya kan, datangkan ke tempat kita untuk memberikan wejangan kepada lingkungan kita. Karena kadang-kala mohon maaf, ustadz lokal, ustadz kita yang di kampung mah kadang-kala gitu ya, orang kurang begitu ngargain Pak. Iya, giliran kiai dari luar, masya Allah itu jabat tangan Pak, netek banget bolak-balik tangannya. Giliran ustadz kampung Pak, di belakang duduknya. Padahal jamaah rahimakumullah, kalau ada apa-apa ustadz yang ada di situ yang diutamain. Giliran fardu kifayah yang ngurusin jenazah, ya ustadz yang di situ. Begitupun kalau ada apa-apa mesti ya syukuran rumah, syukuran apapun, ustadz yang ada di tempat itulah yang menjadi prioritas. Nggak mungkin ngundang ustadz yang tadi diundang tadi dari luar, beras diongkot, ya kan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rabiul Awal ini tentunya banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi. Kalau kita ingin dapat kasih sayang dari Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah suri teladan, manusia yang paripurna, manusia yang tidak ada sedikit pun kekurangan. Beliau manusia yang dimaksum. Beliau manusia yang sangat istimewa di hadapan Allah. Manusia yang Allah ciptakan sebelum bagaimana cahaya Nabi Muhammad, Allah ciptakan daripada makhluk yang lain. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Dalam hadis qudsi, kalau seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka Allah tidak ciptakan yang namanya makhluk Allah di muka bumi ini. Maka wasilah Nabi Muhammad adanya yang namanya semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya mengagumi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, beliau punya istimewa hadirin, keistimewanya luar biasa. Jadi mukjizat yang dimiliki setiap nabi dan rasul Allah itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jemaah rahimakumullah, mukjizatnya bisa membelah daripada bulan. Nabi Muhammad SAW beliau jemaah rahimakumullah bisa memindahkan yang namanya bukit. Nabi Muhammad SAW beliau jemaah rahimakumullah bisa berkomunikasi dengan apapun. Bisa dengan pohon, bisa dengan hayawan, bisa dengan bebatuan. Maka itulah keistimewaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu. Suatu ketika hadirin, ketika para sahabat saat itu sedang membuat galian akan perang Khandaq, jadi bikin parit. Dalam suatu riwayat bahwa ketika para sahabat sedang membuat parit, saat itu di bulan Ramadan, lagi pada puasa Pak. Bisa bayangin, Masya Allah, orang puasa aja mau rahimakumullah dari pagi sampai maghrib nggak ketemu sama air, nggak boleh minum, nggak boleh makan. Ini saat itu pada bikin namanya lubang parit untuk bagaimana menjebak musuh ketika akan terjadi perang Khandaq. Maka jamaah rahimakumullah,
Saat menjelang maghrib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bisik-bisik, sahabat ini bisik-bisik ke Rasulullah, ya Rasul, nanti makannya di rumah saya, cuman cukup hanya istri saya dengan engkau saja. Ya mungkin ada keluarga beberapa, kurang lebih 5 orang. Jangan ngajak siapa-siapa ya, kata sahabat ini. Maka jamaah rahimakumullah, ya udah kata Rasulullah, silakan masak apa yang kau punya. Maka sahabat ini masak, yang dimuliakan oleh Allah. Ketika sudah masak, datanglah itu sahabat bisikin Nabi Muhammad, ya Rasulullah, udah matang, udah siap untuk dimakan engkau dan kami keluarga. Maka jamaah rahimakumullah, spontanitas Nabi Muhammad mengumumkan kepada para sahabat yang sedang membikin parit tadi, wahai para sahabat semua, ini ratusan Pak, ini ada sahabat yang siap menyiapkan makanan buat kalian semua. Maka sahabat ini melongo hadirin. Ini dibisikin buat Nabi Muhammad aja, berlima dengan keluarga beliau, malah diumumin sama ratusan orang. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Maka datanglah semua para sahabat ke rumahnya sahabat yang menyiapkan sajian makanan tadi. Sebelumnya didoain oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoain nama Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah, lalu suruh masuk satu-satu, Pak. Suruh masuk satu-satu. Nah, Nabi Muhammad dan keluarga tadi nintar belakangan. Biarin deh panggil atu-atu no, antri baris. Ngambil piring jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad yang ngambil tuh. Yang nyedokin, taruh tuh di atas piring. Kata Rasulullah, silakan makan sepuasnya. Tuh lauknya. Itu makan cuma sepiring-sepiring Pak, ratusan hadirin. Udah habis itu jamaah rahimakumullah, tinggal Nabi Muhammad dan keluarga tadi. Ketika Nabi nyuruh keluarga tadi yang menyiapkan makanan, silakan antum dulu. Makanlah tadi jamaah rahimakumullah. Terakhir Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Itu makanan masih utuh Pak, satu nampan. Jadi Bapak kalau ada hajatan panggil ustaz hadirin. Iya, suruh doain dulu biar nanti tamu yang 1000 insya Allah nggak makan. Allahu Akbar. Ya, jangan pernah menyepelekan yang namanya doa. Doa itu senjata hadirin. Bapak coba deh, banyak pengalaman kalau kita ini banyak doa Pak, ada aja sesuatu hal yang kadangkala di luar kemampuan kita. Keluar rumah jamaah rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkalnallah, la haula wala quwata illa billah. Yang penting keluar rumah, ada aja jalan ceritanya rezekinya. Ketemu sama teman jamaah rahimakumullah, lama nggak jumpa. Kebetulan temannya memang dia masya Allah ada niat mau makan hadirin. Iya kan, ngomong-ngomong mohon maaf sebelum ngobrol kita mampir dulu yuk ke ono ke Padang. Nggak usah repot-repot, padahal hati mah benar itu. Ya udah ayo, pengen makan juga, emang belum makan hadirin. Tapi karena memang tadi jamaah rahimakumullah rezekinya dia juga gitu ya, tawakal sama Allah yang sangat tinggi, diajak sama si fulan. Itu caranya Allah untuk memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Ketemu sama sahabat lama, akhirnya subhanallah jamaah rahimakumullah dapat rezeki yang tak terduga. Sarapan jam 10 jamaah rahimakumullah, nggak ke rumah, ketemu sama sahabatnya, mampir ke warung Padang. Kebetulan nih sahabat alhamdulillah rezekinya emang banyak jamaah rahimakumullah. Diam-diam ngamplopin nama Ustaz. Ya walaupun Ustaz mah nggak pernah demen nama amplop, nggak Ustaz mah. Iya, isinya doang. Amplopnya mah dibuangin. Ya. Saya setiap punya amplop, istri saya nggak nerima aja. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, itu emang rezeki nggak diduga Pak. Itu usah disalamin tuh sama sahabat lama. Allahu Akbar. Karena memang dia tawakalnya tinggi sama Allah Subhanahu wa taala, dapat rezekinya pun akan banyak caranya. Hadirkan dengan rezeki yang barokah. Ini pernah terjadi di zaman dahulu hadirin. Ada seorang keluarga, dia setiap bulan Maulid jamaah rahimakumullah itu selalu mengadakan peringatan Maulid Nabi. Suatu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya habis, diuji. Ya ibaratnya kalau usaha lagi pailit, usahanya lagi nggak maju.
Cuman karena istiqomah di bulan Rabiul Awal mengadakan peringatan Maulid Nabi, ini beliau Masya Allah anaknya suruh pada kerja nih. Kata ayahnya, kata abinya, nak kamu silakan cari kerjaan. Si A, B, C suruh pada kerja. Nanti kita kumpulin ketika bulan Rabiul Awal kita ngadain peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi hadirin? Ini kaliganya aja tuh si A, B, C anaknya si Fulan yang biasa ngadain Maulid Nabi, Pak ketemu jalannya. Nyari kerjaan, kaliganya aja ketemu sama orang memang butuh, itu yang namanya karyawan. Dia kerja di sono, si B dia kerja, si C dia kerja. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Beberapa bulan kemudian masuk di bulan Rabiul Awal, dikumpulkan itu uangnya, lalu mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dibelikan itu kambing bikin kebuli jamaah rahimakumullah. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Itu tamu datang puluhan ratusan memberikan hadiah kepada orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang datang, mohon maaf, orang yang asing yang tidak pernah berjumpa dengannya, orang yang nggak kenal. Dia datang ke rumahnya orang sahibul bait mengadakan peringatan Maulid Nabi. Allah kasih jalan rezeki. Maka bermacam-macam itu yang namanya buah-buahan, bermacam-macam makanan ada di rumahnya orang soleh tadi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu harus yakin hadirin. Jadi kita jangan pernah khawatir kalau mengadakan kegiatan keagamaan, jangan pernah khawatir. Pasti dapat jalan rezeki yang Allah tidak kasih, ya Allah berikan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kedapatan pengajian taklim nih rutinan ya, jangan nolak. Ya besok Pak Bambang gitu ya, ketempatan nih malam Jumat harus siap. Jangan lihat dompet di rumahnya mah kosong ono ya. Jangan saya nggak bisa. Harus niat bisa bismillah. Maka insya Allah nanti nunggu seminggu Bapak buktiin akan ada apa yang terjadi, Allah kasih rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jadi kudu siap Pak. Jangan nungguin Pak ini siapa, pada diam-diaman nanti akhirnya Ustaz Hafid lagi ya. Jadi makanya insya Allah besok kalau ada jamaah yang kebagian keluar namanya kudu siap. Ya kudu siap ya. Ya namanya hidangan begini mah nggak usah diada-adain Pak. Iya yang penting ada gitu ya. Gitu. Nggak usah diada-adain, yang penting ada. Ya gitu, semangka ada, jeruk ada kan gitu ya. Begitu apa? Dan nggak ada ruginya Pak. Iya, tenang. Nggak ada ruginya kalau kita ngasih makan ya sama orang yang berzikir sama Allah nih. Allahu Akbar. Ini mestinya makanan kudu jangan sampai ada yang sisa Pak. Betul. Imam Syafi'i itu kalau main ke gurunya hadirin, itu makanan semuanya habis. Iya, tolong jangan disisain nih. Iya tolong ya. Pokoknya harus habis semuanya. Iya. Begitu paham ya Pak ya? Paham begitu. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu ajalah ngaji mah enggak usah lama-lama ya. Ya singkat padat aja gitu. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Pada paham semua kan? Paham. Jadi ingat masih lama nih, Maulid masih lama. Pada sedekah di bulan Maulid ini jamaah rahimakumullah, kalau bisa ya. Kalau bisa setiap ada undangan peringatan Maulid Nabi datang Pak. Karena maulidnya di dalam satu tahun hanya bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Begitu, 2 bulan biasanya. Jangan sampai kita nggak datang. Itu momen yang luar biasa Pak di situ. Ya, makanya bismillah. Masih ada waktu nih ke depan, kegiatan ada acara maulid, ikut andil di sana. Ngalap barokah dari orang soleh, ngalap barokah daripada ilmunya para alim ulama, terutama barokah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat fid dunya wal akhirah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.